Ya, halo Brida Ya, Helen. halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Oke. Malaysia ke? Malaysia. Saya Indonesia, Bang. Lagi di Malaysia. Oh, Indonesia lagi di Malaysia. Ya. Bagaimana Brida Helen? Apakah Anda ini seorang muslim atau bagaimana? Saya Muslim, Bang. Muslim. Sampai sekarang masih muslim? Sampai sekarang sudah 2 kali ke gereja. 2 kali ke gereja, saudara-saudara. Ya, gimana? Tolong bisakah Anda berbagi mengenai kisah hidup Anda? Tapi di sini nggak boleh ngaku-ngaku loh. Anda Aku jadi mau ngomong, Bang, ya, tapi sebetulnya aku takut. Aku mau nggak ngomong tapi aku apa-apa. udah gemeteran. Yang Bang. penting bahasanya jangan terlalu tahu kan orang Islam kan tukang marah-marah. Iya. Gini, di sini nggak boleh ngaku-ngaku loh ya, Kak Brida. Di Ya. sini tidak boleh ngaku-ngaku. Coba Anda menjadi Islam sudah berapa lama? Dari lahir kah? Dari lahir. Dari lahir Saya puasa. Islam. Oke. Dari lahir orang Coba tua kalau semua memang Anda Islam dulu, berarti Anda ingatlah doa-doa ketika sholat, bacaan-bacaan sholat. Iya. Coba. Mau bacaan doa. Terserah yang mana aja, yang Anda ingat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumur makobir. Kala sopa ta'lamun summa kala sopa ta'lamun. Kala lau ta'lamun na ilmal yakin la tarawun al jahin. Summa la tusalun na yawma izin anina. Sah. Iya, gimana? Ini makin banyak saja setiap hari teman-teman. Setiap hari sekarang sudah mulai bersuara orang-orang yang meninggalkan agamanya Muhammad. Coba Kak Brida, bagaimana ini Kak Brida ceritanya kok bisa dari pengikut Muhammad terus sekarang ke gereja? Silakan. Nah, gini Bang ya. Tapi bahasanya yang bagus ya, nanti marah ya, nanti sebenarnya ini bukan karena aku ikut dengar abang. Ini dengar abang ini baru berapa minggu ini loh. Sebelumnya aku sebenarnya dari kecil dari masa-masa SD gitu, SMP, SMA itu berproses saya itu diawali dengan hal seperti misalnya kita ada acara pesantren kilat misal di sekolah dulu ya. Nah, suka mengundang penceramah dari luar, dari mana-mana lah. Setiap ceramah selalu menjelekkan agama yang selalu fokusnya itu Kristen. Nggak pernah agama lain ya, Hindu, Buddha, apa, nggak pernah Kristen. Jadi awalnya seperti mendoktrin kita untuk membenci gitu. Tapi aku jadi nggak respect kok begini, kok Ustadz ngajarin kok begini gitu kan. Tapi yang namanya orang Ustadz lagi kan kita pun harus percaya ya, sudah terima. Tapi hati menolak, tapi ya dengar aja lah, masuk gitu. Terus guru agama saya dulu pernah, mudah-mudahan gak ada di sini ya, waktu SD, dia mengajarkan tentang riba. Tapi ternyata di luar aku tahu dapat info dari orang tua saya, ternyata guru agama itu tukang pinjam duit riba, tukang minjemin orang duit riba. Sebagai orang yang ya apa ya istilahnya, ya bandarnya lah, minjemin gitu ya. Nah itu, jadi nggak respect juga. Teorinya lumayan waktu ngajar. Pas kok begitu sih? Udah, oke lah lewat. Mungkin ya namanya manusia, mungkin pasti ngajarin yang baik, tapi prakteknya mereka belum tentu mampu. Iya. Kemudian ada lingkungan saya lah ya, di ini waktu saya pernah di Indonesia pernah ngajar jadi guru honor. Di situ saya itu mungkin dari seluruh guru yang lainnya tuh pakai jilbab syar'i panjang-panjang semuanya. Sedangkan aku Islam tapi aku sendiri yang nggak pakai jilbab, nggak pakai apa, seolah-olah ngajar tapi gaya-gaya sekretaris gitu. Jadi nggak pendek juga sih, di bawah dengkul juga. Tapi dicemooh sama guru lain. Kalau udah pakai baju yang rapi sedikit katanya. Emang aku nggak pakai baju kataku. Ada rasa dulu zaman waktu jadi guru, bukan sekarang, aku dulu pernah juga jadi guru honor waktu aku kuliah. Dan nggak ada guru-guru zaman dulu sibuk pakai jilbab semuanya dan masih diterima aku nggak pakai jilbab. Kok di sini pada jadi tiba-tiba jadi muslimah semua gitu kan? Jadi aku merasa terganggu karena aku waktu itu merasa berbeda sendiri, seolah aku sebagai guru yang mengajarkan contohkan tidak baik kepada anak murid. Oke, aku berjilbab, jilbab syar'i juga panjang. Dan aku kerepotan kan jilbab ikut-ikutan orang kayak gitu. Hati aku sebenarnya
aku di motor bang itu Spionnya juga absennya ketutup gitu ya. Kita sen ke kiri, nggak ada lampunya, yang belakang nggak lihat. Di modalnya besar, setiap aku mau pakai jilbab mesti ikut-ikutan orang panjang-panjang kayak gitu, sudah pakai dalemannya, ada jilbabnya, bukan harganya murah, mahal semua, kok jadi ribet kali, kok jadi mahal aku gitu kan. Dan juga aku tengok guru-guru itu yang jilbab walaupun jilbab panjang, yang namanya ngerumpi di kantor itu, bapak-bapak aku jadi, aku kayaknya bukan muslim orang yang alim-alim amat, tapi nggak gini, menurut aku ya gitu. Jadi aku pikir ini yang bagaimana sih muslim yang sebenarnya ini. Ada lagi membenci anjing kayak teman aku, sok-sokan membenci anjing sampai anjing dilempari, aku yang teriak-teriak gitu kan, jangan sampai berantem sama dia. Jadi seolah-olah lempar anjing dia masuk surga. Alah, ya masuk karena surga, ini hewan yang haram gitu kan. Iya. Jelmaan setan. Jadi aku banyak hal yang aku tidak cocok. Ini masalah ini apa? Hah? Kata Muhammad, ya? Anjing hitam itu jelmaan setan. Terus lagi sampai kadang ada kejadian yang salah. Ada dunia politik dulu, Bapak Gubernur yang didemo oleh Indonesia. Anis. Dari orang-orang berbaju putih-putih. Nah, itu di masjid sampai di sudah rumah saya dekat masjid, dikumandangin pula di masjid. Ini semuanya nanti berkumpul kita ke Jakarta mau masalah penistaan agama. Langsung mikir ini masjid buat apa, kok tahu nggak masalahnya, yuk dunia politik kayak apa, kok tiba-tiba heboh gini. Nah, jadi banyak hal yang aku kebingungan. Ini agama ngajarin ke arahnya mana sih? Letak kebaikannya itu di mana? Sembahyang, jadi kalau ke sembahyang waktu yang nggak tahu bacaannya ke hati apa enggak, cuma kayak sebuah gerakan-gerakan aja, tapi enggak ke hati. Menurut aku merasa sudah Islam banget gitu, sudah merasa Islam banget, karena itu kayaknya standar ukurannya. Yang aku tidak sehebat mereka gitu, kayaknya aku nih dipandang sebelah mata, tapi kayaknya hati aku nggak sekecil kalian. Rasanya nggak berpikir sebelah mata dengan orang beragama berbeda. Lagi dulu bang, aku pernah posisi di bawah posisi yang sangat di titik terendah. Pernah aku di posisi titik terendah. Dan yang menjatuhkan aku dan memanfaatkan aku yang di titik terendah itu justru orang-orang di sekitar aku yang muslim. Dan yang mengangkat aku waktu itu, yang masih menjaga keadaan aku itu justru orang yang non muslim semua. Sampai aku didoakan jarak jauh dengan dengan ya bacaan ini ya, umat Kristen lah. Tapi aku terima aja waktu itu, aku terima. Sampai aku bingung, aduh baru aku mau hijrah pakai jilbab syar'i, kok aku didoain pakai ini, kemana ini? Sampai akhirnya aku nonton Buya Sakur. Nah, Buya Sakur, mataku mulai aku agak terbuka sedikit. Oh, ternyata memang ada keanehan. Ternyata keanehan aku lagi kecil itu bukan karena aku yang pemalas beragama atau aku yang aneh atau memang ternyata ada yang aneh. Cuma aku nggak ngomong ke keluarga. Aku setiap berdebat sama saudara, aku selalu terpojok gitu. Aku selalu terpojok karena dia menang lebih alim lah gitu kan. Jadi aku posisinya ya lebih banyak sakit hati kalau berdebat dengan saudara gitu kan. Nah itu makanya di Buya Sakur membuat aku sedikit terbuka, banyak hal-hal yang ternyata ini. Kemudian aku nonton lagi Abu Marlum, Sarip Karim, nah Kurai Shihab. Itu orang-orang yang respect terhadap agama lain dan bisa ada keseimbangan lah terhadap agama lain, tidak memojokkan kalau aku lihat. Tak tahu kalau abang, tapi kalau aku pandang seperti itu. Nah, terus lagi ada lagi ustazah, ada perempuan yang dia bukan ahli sih, dia cukup mempelajari agama Islam, dia berjilbab, ibu itu. Saya lupa namanya siapa. Nah, itu pun dia menjelaskan banyak hal-hal yang sebenarnya di dalam ajaran sendiri agama Islam ini banyak menekan gitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu aturan. Kemudian terakhir abang ini sering seliuran di beranda aku, cuma aku nggak peduli dulu apa orang-orang ini debat agama, nggak ada ujungnya nanti mereka ini gitu. Tapi nggak tahu di video mana akhirnya aku ketemu, ternyata ini akhirnya aku nonton terus, di situ baru udah ada yang positif, gua pindah.
Gua pikir daripada gua rusaknya awet nanti. Nggak tahu arahnya kemana. Saya seperti orang yang beragama Islam, tapi gua membenci agama gue sendiri. Bukan membenci, tidak respect terhadap agama gue sendiri. Gimana gitu. Selalu setiap berdebat justru menyalah-nyalakan ajaran yang diajarkan ustadz ini. Akhirnya aku bukan membenci, tidak respect terhadap banyak ulama. Itu jelek juga menurut aku. Jadi aku seperti Islam yang munafik gitu kan. Islam yang munafik. Jadi Islam yang tidak sejalan dengan ini. Makanya aku pikir, aku bukan nekat, tapi ini sudah aku pikirkan. Aku sudah nangis beberapa hari untuk pindah ini. Aku yakinkan diriku. Akhirnya aku cari teman aku yang non muslim di sini. Sulit sekali ya, banyak teman aku muslim semua. Akhirnya aku jumpa teman aku, tapi dia gini, kamu tolong bantu aku mau ke gereja. Dibantunya. Akhirnya kita dibantunya, aku sudah mulai pergi gereja dan aku ngomong sama ada pengurus gereja, belum tahu namanya apa, tapi nomor telepon aku udah dicatatnya. Jadi setiap ada kegiatan gereja apa-apa tuh dia call saya dan disuruh kayak hari Selasa ini saya pun dipanggil ke sana untuk ikutin acara di sana. Apa semuanya. Saya masih belajar Bang, jadi belum tahu. Kalau ya, apa-apa bertahap lah. Saya pun, kalau Abang ada waktu membimbing saya banyak forum-forum gini. Ada banyak forum-forum Kristen, apalagi yang wanita-wanita begitu. Ada kok di channel-channel TikTok juga ada begitu. Berbagi cerita sama dia. Ada tuh salah satu channel tuh namanya Yuli. Yuli. Ngobrol-ngobrol, iya. Tapi ini nggak tahu ya teman-teman aku di Indonesia ada yang nonton apa enggak ke saya. Mungkin kalau ada yang nonton juga kaget. Aku juga ya, pasti nanti suatu saat pasti ada nanti satu saat. Iya. Belum cerita sama keluarga dan aku yakin aku tidak mau cerita, biarlah terbuka dengan sendirinya, karena untuk memberitahu juga akan menjadi pertentangan. Toh aku di sini juga hidup sendiri, begitu aku susah pun aku sendiri yang bangkit, diriku terjatuh di titik terendah pun aku bangkit sendiri. Nah, jadi aku pikir udahlah, keluarga mau membuang pun tidak masalah. Kalau mereka menghormati saya untuk menerima perbedaan dan tidak perlu berdebat, ya udah aman, kita masih bersama berkeluarga. Kalau dibuang tidak masalah, saya sudah terbiasa sendiri ke beberapa negara, jadi tidak Mantap. masalah. Hanya itu Kak Brida? Iya Bang. Oke. Saya menanggapi ini ya, masalah jilbab dan masalah riba ya gini. Iya. Jadi dulu saya nggak tahu Kak Brida ini kelahiran tahun berapa, tapi dulu di zaman saya sekolah, di zaman tahun di bawah tahun 2000-an, itu belum ada orang berjilbab. Ada. Yeah. Fenomena atau wabah berjilbab itu baru ada tahun 2015 ke sini. Iya, dan fashionnya semakin meningkat. Fashion baju syari panjang-panjang itu. Iya, siapa? Jadi kalau kita telusuri, siapa yang gembar-gembor wajib jilbab. Ternyata penjual jilbab. Coba tuh bayangin. Sepeda motor didesain untuk dinaiki dengan kelihatan lampu sennya. Betul nggak? Nah, tapi kalau orang Islam, apalagi jilbab syar'i yang panjang berjuntai-juntai, sampai ketutup spionnya. Makin ketutup spionnya, makin syar'i, makin masuk surga. Iya. Karena makin cepat ketabrak. Gimana? Gimana? Jadi maksud saya begini teman-teman. Kalian pasti pernah lihat ibu-ibu yang pakai jilbab yang sampai panjang-panjang banget begitu, sampai diseret-seret buat ngap juga, buat nyapu lantai. Coba teman-teman mikir. Gini loh. Keimanan seseorang itu tidak dipengaruhi dengan yang namanya pakaian. Gitu loh. Apakah makin panjang jilbabmu makin besar imanmu? Yang ada makin besar jilbabmu
makin panjang jilbabmu, makin terbuka kesempatan kau maling di Alfamart. Nah, berapa banyak kasus ibu-ibu bagaimana mereka nilep tuh, masuk semua ke dalam perutnya itu, makin besar jilbabnya, masuk susu, masuk energen, masuk semua ke perutnya. Itu apakah itu? Coba apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil? Coba, janganlah kamu seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jangan seperti alim ulama itu. Mereka senang berdiri di pinggir-pinggir jalan dengan jubahnya yang berjumbai panjang-panjang. Ya, dengan apa namanya ini, yang bulat gede-gede itu, yang sebesar pohon kelapa, buah kelapa itu. Kenapa sih seperti itu? Iya. Yang diajarkan Yesus memang bertolak belakang sama sekali. Makanya Tuhan itu tidak melihat baju. Tuhan itu melihat hati kita. Jadi iya, saya masuk pertama kali di lingkungan gereja juga. Memang lain ya rasanya ya. Saya merasakan di lingkungan. Artinya begini, juga. Yang penting itu sopan saja. Ya berpakaian sopan. Enggak perlu pakai Anda harus berjunta apa sampai buat ngelap gitu. Masuk surga gitu. Kalau bukan seperti itu. Lagian sikap yang agak mengintervensi terus kayak memojokkan itu kan membuat apa ya, kita tuh juga tidak suka digituin. Jadi merasa lu cari kekurangan gue soalnya gue bukan muslim yang baik, kau juga bisa saya protes, tapi aku nggak ada mengkritik orang. Tapi gini ya Kak Brida, sebenarnya sejarah jilbab itu sebenarnya dulu itu seragam, mohon maaf itu seragam BAB. Jadi suatu ketika di dalam riwayat, jadi Umar bin Khattab itu melihat istri-istri Muhammad itu pergi dari tempat BAB. Lalu Umar bin Khattab itu memberikan saran, wahai Rasulullah, bagaimana kalau istri-istrimu itu dikasih hijab? Akhirnya turunlah ayat jilbab. Jadi ayat jilbab itu adalah ide atau apa namanya, kemauan daripada Umar bin Khattab. Belum pernah dengar hadis itu. Situ. Nggak tertarik juga, mau cari-cari juga, saya sudah pusing dengan keadaan real yang di depan mata aja udah bertentangan. Jadi untuk apa aku mau cari-cari? Yang udah didengar aja banyak aku nggak terima. Ya, jadi Umar bin Khattab itu pernah berkata dalam sebuah hadis nih ya. Saya akan tunjukkan. Ini sedikit saja. Kalau Kak Brida kan memang sudah tidak ini ya. Saya katakan untuk menunjukkan kepada penonton yang lain ya Kak Brida ya. Karena penonton yang lain ini kan menganggap saya ini katanya ngada-ngada atau bohong-bohong, ngadi. Nih, saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Dan dikatakan tentang keutamaan khalifah Rasulullah itu yang bernama Abu Bakar. Nah, sebentar ya. Dari Umar bin Khattab ya, sebentar nih. Saya bacakan keutamaan dari Umar ibn Khattab. Ya. Apa di sini keutamaannya? Perhatikan. Dia ini adalah salah satu pencetus ayat jilbab. Jadi idenya Umar. Ya. Ide Umar. Sebentar, saya tunjukkan dulu ya. Sebentar. Nih. Tunjukkan ya hadisnya. Sebentar. Keutamaan dari Umar bin Khattab. Sebentar. Saya kasih hadisnya saja langsung ya. Hadis Umar bin Khattab. Sebentar. Nah ini. Mengenai hijab ya. Al-Bukhari menyebutkan
dengan mengacu kepada Aisyah mengatakan, Umar berkata kepada Rasulullah, ya, pasangkan hijablah untuk istri-istrimu. Tetapi Nabi tidak melakukannya. Pertama nggak dilakukan sama Muhammad. Ya. Ketika itu istri-istri Nabi malam-malam pergi ke tempat BAB. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat Saudah binti Zam'ah. Sosok perempuan yang ini tinggi. Maka kata Umar, saya mengenal Anda, Saudah. Harapannya supaya memakai hijab. Maka Allah menurunkan ayat hijab. Nih idenya Umar. Jadi idenya Umar diambil oleh Allah. Allah setuju pada ide Umar. Makanya dalam sebuah hadis pernah. Ini ide tukang fashion jilbab. Seperti itu. Terus mengenai riba, ya. Kadang-kadang orang Islam ini kalau ngomong riba, otaknya nggak pernah dipakai. Gini, riba itu apa sih? Definisi riba itu artinya kelebihan. Contoh nih, contoh. Kita beli HP harga 1.000. Kita jual 1.200. Nah, yang 200 itu disebut riba. Riba itu artinya kelebihan. Nah, di dalam Bible itu berbicara mengenai riba. Riba itu tidak boleh diambil dari orang miskin. Ya, jangan kamu mengambil riba dari orang miskin. Bukan tidak boleh mengambil riba. Setiap perdagangan itu harus ada riba. Kalau nggak ada riba ya nggak jalan. Terima kasih aja. Masa memang ucapin terima kasih nggak bisa. Contoh, kamu mau tempat kerja, oke? Kamu diterima jadi terus kamu naik Gojek. Kalau kamu naik Gojek, kamu bayar sekian-sekian. Sementara jelas-jelas kamu perlu motor untuk kamu gerak ke sana ke sini. Karena pasti tujuan bergerakmu itu nggak cuma tempat kerja. Pasti suatu saat kamu pergi ke warung, suatu saat kamu pergi ke sini. Pasti kamu perlu yang namanya sepeda motor. Maka ada yang namanya kredit untuk cicilan sepeda motor. Masa nggak ada bunganya? Ya harus ada. Ya. Dari mana jalan ceritanya nggak ada? Harus ada. Makanya sekarang muncullah bank-bank syariah. Ayo ke sini, tidak ada riba. Ngomongnya doang nggak ada riba, ternyata ya sama aja. Tetap aja ada, Piang. Kalau nggak ada untungnya, bank tutup, bangkrut. Gimana? Makanya kadang-kadang Islam itu mencomot sesuatu, tetapi dia mencomotnya tidak lengkap. Akhirnya apa? Akhirnya kacau balau ajaran agama Islam. Saya kasih contoh. Itu masalah riba ya. Bible itu berbicara bahwa jangan kamu mengambil riba dari orang miskin. Jadi kalau orang udah susah, udah punya apa-apa, kamu pinjemin duit, kamu mintain lagi bunga. Itu orang seperti itu yang dikutuk di dalam Bible. Makanya terkutuk orang yang mengambil riba dari orang miskin. Bukan kita nggak boleh ngambil riba, boleh, tetapi kita jangan ngambil dari orang miskin. Nah, orang Islam mengambil ayat itu, jangan mengambil riba titik, akhirnya jadi bencana. Ya, karena sudah haram kalau ngambil riba, tapi malah banyak mengajukan SK mereka ke bank. Nih, akhirnya muncul bank yang dalam tanda kutip ini anti riba. Nggak ada bank yang nggak ngambil untung, Peang. Bank itu kalau nggak ngambil untung 5 hari lagi dia tutup. Mana Anda itu? Jadi begini, salah satu juga contoh mengenai haram dan halal makan. Sebenarnya nggak ada konsep haram dan halal dalam Bible, tapi mengenai tahor dan tame, ya, yang bersih dan yang kotor. Nah, agama Islam karena dia lihat orang Yahudi nggak makan babi, muncul ayat jangan makan babi. Lupa dia, kecoa juga nggak boleh.
akhirnya umat Islam harus membuat kitab sampingan. Apa itu kitab sampingan? Kitab hadis. Karena gini, karena Muhammad kan ngeliatin orang Yahudi. Diliatinlah orang Yahudi. Orang Yahudi nggak makan babi nih. Wah, berarti muncullah ayat. Jangan kamu makan babi. Nah, dia nggak lihat ternyata bunyinya itu bukan jangan makan babi. Jangan kamu makan binatang yang satu, tidak bermamah biak dan juga tidak berkuku belah. Jadi bukan cuma babi di situ. Ternyata onta juga masuk. Gitu loh. Ternyata Muhammad makan onta. Makanya saya bilang akibat nyolong. Tapi nyolongnya cuman separuh. Jadi kayak gitu. Akhirnya tikus boleh nggak dimakan? Bingung. Kecoa boleh nggak dimakan? Bingung. Akhirnya dibuatlah kitab sampingan. Kitab di luar Al-Quran. Oh, hewan yang bertaring nggak boleh dimakan. Kenapa? Allah lupa itu nulis di Quran bahwa hewan yang bertaring nggak boleh dimakan. Saya menghabiskan waktu saya mempelajari mendalami agama Islam itu 13 tahun. Jadi saya tahu persis agama Islam itu kayak apa. Dari mana munculnya begitu. Dan satu lagi ini Bang, seperti haji itu ya. Aduh. Ini mungkin takut jadi ini pro kontra kalau saya ngomong ini. Kan kalau di masjid itu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Tapi ternyata pas di Makkah sana kan itu berbaur Bang. Sampai mencium Hajar Aswad itu sampai tabrak-tabrakan. Dempet-dempetan gitu. Akhirnya ada banyak, aku lihat ada di situ yang di expose ada pelecehan-pelecehan juga. Ya namanya negara lain badannya lebih besar kan. Nah, di situ aku tanya apa artinya pemisahan di masjid sedangkan di sana dibaurkan? Apa maksudnya? Iya, itulah makanya kalau makanya saya bilang perempuan ke iya. Jadi makanya saya bilang ketika kita menggunakan akal kita, nalar sehat kita, itu pasti orang itu tidak akan lama untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan agama Islam. Nih ya, saya akan bukakan mengenai masalah haji ya. Nih, saya akan bacakan bencana haji itu bencana yang terjadi terus-menerus. Saya akan tunjukkan bagaimana tragedi haji ya. Nih, kalau dalam Al-Quran dikatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 125 dijadikannya tempat itu tempat yang aman. Menurut Al-Quran. Tapi ternyata tempat itu malah tempat bencana haji itu adalah ritual keagamaan Islam yang paling banyak memakan korban jiwa. Perhatikan. Nih ya. Saya akan bacakan ini daftar riwayat ya. Daftar riwayat bagaimana bencana-bencana haji yang terjadi. Nih. 2 Juli 1990. Sebuah desak-desakan di sebuah terowongan pejalan kaki. Terowongan Al-Ma'asim. Yang terbentang dari Mekah menuju Mina dan dataran Arafat berujung pada kematian 1.426 peziarah. Kebanyakan diantaranya berasal dari Malaysia, Indonesia, dan Pakistan. 23 Mei 1994, sebuah desak-desakan menewaskan 270 peziarah saat lempar jumroh. 9 April 98, sekitar 118 peziarah terinjak-injak sampai mati. 180 luka-luka. 5 Maret 2021, 35 terinjak-injak. 11 Februari 2003, ritual lempar jumroh diklaim menewaskan 14 peziarah. 1 Februari 250 peziarah tewas. Ini terus. 2006 desak-desakan nih. Terus ini makan korban jiwa terus ini. Ritual haji nih. 24 September 2015, 2.236 peziarah tewas pada sebuah desak-desakan. Nih. Ini kebakaran nih ya nih 340 tewas, belum lagi yang keren yang kemarin tahu yang keren jatuh nih. Tahu. Nih kekerasan, protes dan kekerasan nih, pengepungan Makkah nih oleh apa nih lihat nih ada semua nih 942 karavan haji nih kembali nih. Nah, terus banyak sekali nih
kejadian-kejadian haji itu. Mereka bangga tapi karena mereka menganggap itu syahid. Iya. Padahal di dalam ayat Quran dikatakan bahwa nih saya tunjukkan ayatnya bahwa Masjidil Haram itu tempat yang aman menurut Allah nih saya bacakan Al-Baqarah ayat 125 ya. Makanya sebenarnya kita akan berhenti percaya Quran kalau kita menggunakan nalar kita. Perhatikan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Perhatikan ini. Nih, tempat yang aman. Tempat yang aman dan dijadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat dan seterusnya dan seterusnya. Ini tempat yang aman. Nyatanya Masjidil Haram itu menjadi tempat yang tidak aman. Copet, pelecehan seksual, injek-injekan. Berapa banyak orang meninggal? Bagaimana Anda katakan ini tempat yang aman? Kan itu viral tuh, yang perempuan yang sampai nangis-nangis itu. Saya kira di Baitullah ini orang-orang ternyata saya dilecehkan. Ada itu. Jadi ini salah satu platform atau media kita untuk bersuara begitu. Boleh nanti kapan-kapan kalau ada muslimah-muslimah yang lain atau yang laki laki-laki juga muslim-muslim yang lain, boleh datang kemari cerita bagaimana perjalanan hidup Anda meninggalkan agama Islam. Seperti itu. Jangan sama takut. juga, tapi saya di umur sekarang saya masuk ke 48. Gimana? Baru saya memantapkan diri ya di usia 48 baru saya 47 masuk 48 baru memutuskan untuk aku ambil keputusan. Karena di dalam tapi agama Islam ini juga pintar, Bang. Dia apabila kita mati dalam keadaan berpindah agama itu pun hal yang tidak baik. Itu nakut-nakutin. Kita Islam terus kita murtad, itu pun kita ada sosial, ada membuat kita tuh sepertinya sudah posisi di Islam kita tuh udah dikunci gitu. Iya. Nah, jadi makanya ini salah satu ini tugas ini untuk supaya orang itu sadar bahwa itu adalah salah satu upaya untuk membuat kamu tidak berani berpikir. Nakut-nakutin. Gitu. Iya. Banyak hal sih yang aku tuh bertolak belakang sampai aku ambil kesimpulan mau dibawa kemana arahnya aku beragama ini. Apa karena berpuasa, sholat. Saya tengok ada teman saya ngedrak banget setiap malam ngedrak minum. Tapi dia rajin sholat. Orang Islam obatnya itu belum habis dia sembahyang. Iya, memang itu. Makanya tidak ada satu kajian ilmiah membuktikan bahwa jika Anda menggerak-gerakkan tangan Anda begini dan begitu, kemudian Anda membuat tingkah laku Anda itu jadi baik, itu tidak membuktikan apa-apa. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu mementingkan yang namanya ritual gerakan-gerakan badan. Kalau nggak gini atau begini, nanti nggak sah, sholatnya batal. Ditanya juga Islam, kenapa begini tangannya? Nggak tahu. Coba tanya orang Islam, kenapa tangannya begini? Pasti nanti dijawab, oh itu karena tauhid. Ngarang bebas. Kenapa tangannya begini? Oh itu artinya melemparkan beban ke belakang. Ngarang bebas. Ngarang bebas semuanya. Gitu. Ya saya lihat memang teorinya bagus-bagus, tapi prakteknya banyak yang tidak mau sih karena sebatas dia omong ada aja ajaran itu aku tengok. Coba ya Kak Brida. Karena teman-temanku sendiri juga. Kak Brida, bayangin enggak bisa juga mengikuti seperti ajaran nggak bisa. Tidak boleh saya kasih contoh misalnya. Dia kayaknya delay teman-teman. Saya kasih contoh misalnya begini. Ketika ada 2 orang Islam, satu kaya, satu bukan orang kaya. Nah,
Yang bukan orang kaya ini, taruhlah misalnya dia seorang kuli bangunan kah, atau tukang becak kah, atau penjual mie ayam lah misalnya. Bayangin dia baru buka taruhlah jam 3 sore. Di situ orang sudah ngantri mau beli dagangannya. Disuruh sholat. Pelanggan kabur, pindah tempat lain. Maghrib giliran orang lapar, ditinggalin jualannya. Lu mau jualan apa mau nunjukin kalau lu lagi sholat? Gue kesini mau beli nasi goreng, lu tunjuk sedang sholat. Saya udah lapar keroncongan mau makan nasi goreng. Ternyata ditulis lagi sholat, sedang sholat. Pergilah gue pindah ke tempat lain. Karena apa? Karena di tempat lain udah sedia, udah dimasakin tempat, suruh nungguin dia sholat. Emangnya saya datang ke sana mau lihat pengumuman kalau dia lagi sholat? Kan kagak, saya ke sana mau makan karena saya sudah lapar, sudah keroncongan. Nah, itu kan yang miskin. Bayangin yang kaya. Orang kaya mah sholat juga sampai jidatnya hitam gak masalah karena dia sudah kaya. Makanya saya simpulkan, yang bisa menjalankan agama Islam, siapa kuat sholat 5 waktu? Jujur, kau jujur aja, di dalam hati kalian para penonton ini kau kuat. Dikit-dikit jam 5 bunyi, sholat, ini sholat. Yang ada mengganggu coy, Kuat tapi cuma 7 waktu aja semuanya gitu. Jadi kayak ada videonya. Sholat gesit kan? Ada. Sholat gesit 30 detik. Selesai. Tapi itu sebenarnya bertentangan dengan omongan Muhammad sendiri. Ada salah satu hadis. Hadisnya itu berbunyi begini, bayangkan ya. Tidak ada satu amalan yang dia itu tidak bisa dihapuskan bahkan dengan sholat, dengan kerja dengan sholat sekalipun. Nih amalan, nih saya tunjukkan ya. Nih saya tunjukkan ya bahwa memang ajaran Islam ini kalau makin dipelajari makin tinggi. Nih sebentar ya. Sabar ya. Saya tunjukkan bagaimana ada amalan yang dia itu hanya bisa dihapus oleh kerja keras. Makanya malah makin pusing sekali ya. Nih perhatikan. Saya kasih tunjuk ini. Sholat tidak bisa mengalahkannya. Perhatikan. Dia lebih hebat daripada sholat. Saya tunjukkan. Amalan, sebentar ya, sabar teman-teman ya. Ini kalau kita harus cari ini. Sabar ya. Pokoknya itu ada hadisnya yang berbunyi seperti itu. Bagaimana bahkan itu tidak bisa dihapuskan oleh sholat sekalipun. Tetapi hanya bisa dihapuskan dengan cara kerja keras. Sampai berkeringat. Ada itu, kalian cari sendiri. Makanya heran ini. Loh, justru kalau kamu baca hadis, justru kamu harus lebih mengutamakan kerja ketimbang sholat. Tapi di hadis lain mengatakan,
Barang siapa yang tidak meninggalkan pekerjaannya karena sholat malah masuk neraka. Jadi makin dipelajari, makin pening kepala saya. Ada hadisnya. Saya belum bisa menunjukkan hadisnya. Karena kata kuncinya saya. Abang, Nah? Kalau di agama Kristen itu ada nggak yang misalnya bacaan ini sampai 7.000 kali kamu akan mendapatkan surga ini. Kalau kamu baca ini akan dapat rezeki tiba-tiba. Itu aku pernah ikutin bang, sampai capek sendiri saya sampai berapa lama, berbulan-bulan saya bang. Nggak ada tuh, ujung-ujungnya saya bilang ya kalau mau duitnya kerja keras lah, nggak ada bacaan ini duduk-duduk habis waktu aku baca. Jadi dalam Bible itu jelas, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, gitu. Baca habis waktu di situ aku kerja jadinya dong. Yang jelas hadis itu ada ya, hadis itu ada. Ini mungkin ya sebentar ya. Nah ini, saya balikan dulu ya kamera saya ya. Nah ini, nyarinya susah banget saudara-saudara ya. Nih, perhatikan ya. Sebagian ulama mengatakan ada jenis dosa yang tidak dapat dihapus kecuali oleh keresahan perihal nafkah keluarganya. Perihal ini terdapat dalam hadis Rasulullah dan seterusnya dari sekian dosa, ini kata Muhammad ya. Dari sekian dosa terdapat jenis dosa yang tidak dapat ditebus kecuali dengan kebimbangan untuk mencari penghidupan, mencari nafkah. Bahkan nggak bisa dihapus dengan sholat. Ya. Nah, tetapi di ayat yang lain, barang siapa kalau kamu meninggalkan sholat, kamu walau kalau karena kerjaanmu kamu dihukum. Pokoknya makin dipelajari makin pening pokoknya. Ya. Nih, Rasulullah bersabda, siapa saja yang memiliki 3 putri lalu memenuhi nafkah mereka dan memperlakukan mereka dengan baik sehingga Allah menjadikan mereka mandiri terhadap ayahnya, ini saya Allah jadikan surga dan seterusnya. Nih. Ada ini, baca saja nanti kalian akan dapat hadisnya nih. Hadis mengenai ada satu yang tidak bisa dihapus kecuali dengan bekerja keras. Bahkan sholat sekalipun tidak akan menghapuskan itu, dosa itu. Ada ini, kalian baca saja itu. Tapi di hadis yang lain dikatakan, kalau kamu meninggalkan sholat karena pernikahanmu, satu sisi bilang ini, satu sisi bilang gitu. Gak sinkron jadinya. Bahkan kalau tidak sholat Jumat 3 kali, tapir. Ya. Tapir. Ini ada Ustadz bilang, misalnya kamu dari kecil berapa tahun itu kamu nggak sholat. Jadi begitu kamu sudah tobat, nah yang kamu nggak sholat dari umur berapa sampai umur berapa itu semua harus dibayar. Langsung aku ngitung, wah berapa banyak. Jadi aku harus bayar mati pun aku karena kan Muhammad kan dulu pedagang. Mati pun gua nggak lunas juga itu, jadi mikir wah. Tapi bayangin ya, kalau menurut Muhammad orang masuk surga atau tidak itu kan ditimbang pahalanya. Nanti lebih beratan mana? Apakah dia lebih banyak melakukan dosa apa lebih banyak melakukan kebaikan, kan gitu. Kalau misalnya lebih berat dosanya, maka dia masuk neraka. Kalau lebih banyak kebaikannya, berarti dia masuk surga. Tapi ajarannya itu bertentangan dengan ajaran Muhammad juga. Bagaimana masuk surga itu ternyata karena rahmat Allah, bukan karena perbuatan. Pokoknya kalau makin dipelajari, makin dekat. Makin dekat. Enggak, sesama ulama juga bang, banyak pertentangan juga. Jadi kita pun ulama ini bilang jangan dengar ini begitu. Ini juga gitu. Jadi mana ini ulama yang mau di... Nih, saya bacakan hadisnya ya.
Kalau umat muslim, tapi memang itu ajaran Muhammad juga itu. Ditimbang nanti lebih berat pahala mana gitu. Tapi ajaran Muhammad bertentangan dengan ajaran Muhammad. Bayangkan, ajaran Muhammad bertentangan dengan ajaran Muhammad. Nih, tunjukkan ya. Lihat nih. Apa dikatakan di sini? Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku. Ini Muhammad yang ngomong. Nih, dalam hadis Jabir bin Abdillah dan seterusnya, Rasulullah atau Nabi bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Ternyata yang bikin orang masuk surga adalah rahmat Allah. Bukan karena amalannya. Tapi di hadis-hadis lain, barang siapa yang memberikan ini masuk surga. Barang siapa, kan sering nggak selama kamu dulu dari Kak Brida jadi muslim, sering nggak dengar? Helen. Barang siapa yang menolong nanti anjing minum air masuk surga. Barang siapa yang nanti mengerjakan sholat ini, sholat fardu atau apa, masuk surga. Tapi di ayat lain tidak ada amalan yang membuat masuk surga. Makanya saya bilang, ini Muhammad ini memang, ini yang sebentar, yang gila ini yang siapa, yang bikin hadis atau siapa gitu. Saya pusing sendiri simpulannya. Ini gitu loh. Iya, ada juga bilang kalau punya anak, nanti anaknya mendoakan orang tuanya biar ya yang tertolong oleh anaknya. Lah gua yang nggak punya anak, siapa mau doain? Bahkan yang nggak mau punya anak kan bukan keadaan tidak memberi saya keturunan. Bahkan di dalam hadis Muhammad itu menjamin 10 sahabat masuk surga. Sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga, Umar bin Khattab, Abu Bakar, sudah dijamin sama Muhammad masuk surga. Sementara menurut ayat ini Muhammad sendiri tidak dijamin masuk surga. Yang ngomong Quraisy Shihab itu. Quraisy Shihab berkata, tidak benar. Saya ulangi. Sekali lagi, tidak benar. Nah, gayanya Quraisy Shihab kan kalau ngomong begitu nih ya. Tunjukkan ya. Nih. Quraisy Shihab. Wow, makasih Pak Agus Ibrahim, Pak Agus. Quraisy Shihab nih ya. Saya tunjukkan bagaimana pernyataan Quraisy Shihab bahwa Muhammad sendiri tidak dijamin masuk surga. Saya putarkan ya. Karena banyak muslim-muslim yang awam-awam nih. Kita pertanyaan saya ataupun tentang kemuliaan di Allah Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, kita manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa akan datang gitu. Apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak? Paling tidak ya gitu hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa ya satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Dari mana? Karena Muhammad sendiri mengatakan dalam hadis tidak ada amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Tapi di hadis yang lain Muhammad mengatakan barang siapa mengerjakan ini, mengerjakan itu, masuk surga. Ada loh hadisnya. Nih, saya putarkan lagi ya. Apa yang bikin masuk surga secara kilat nih? Nih ya. Amalan ya
Saya tuh kasih tunjuk ya. Bagaimana amalan yang memasukkan orang ke dalam surga nih. Perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Dia mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in salah. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarah. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Coba, di satu sisi Muhammad berkata, tidak ada amalan yang membuat orang masuk surga. Tapi besok pagi Muhammad ngomong, barang siapa mengucapkan syahadat masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri. Kayak saya bilang, kamu kalau jadi murid Muhammad, pasti kamu besok nggak masuk sekolah lagi. Duit, gimana? Satu ngomong begini, satu ngomong begitu. Gimana apa yang mau dipercaya dari Muhammad? Oke lah, begitu dulu ya. Kak Brida, karena sudah jam 2, sudah tepat jam 2. Orang pada capek nih, mungkin sudah prepare mau pulang. Begitu ya? Oke. Oke, thank you. Sama-sama Kak Brida. Saya turunkan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa follow terus akun ini dan bagikan ya. Kalau ada yang inbox saya, Bang, saya punya adik, Bang, saya punya ini, mereka ini. Suruh nonton acara ini kalau mereka mau mualaf. Nonton Edis TV. Bila perlu nobar. Nah, kalau orang Islam ngomong, gara-gara Edis TV banyak mualaf. Bilang sama mereka, kalau begitu puterin video Edis TV di masjid. Biar makin banyak orang mualaf.